Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi dalam channel saya. Sudah hampir 1 bulanan ya nggak buat video lagi. Ini barusan sempat buat video karena banyak yang dikerja ya, banyak aktivitas. Kemudian akhirnya buat videonya agak terlambat. Untuk saat ini kita masuk di tahun 2022 ya, tahun baru Masehi 2022. Gimana perkembangan kabarnya teman-teman semua? Apakah saat ini masih dalam proses penyembuhan yang masih di basic, masih mengalami sensasi-sensasi, masih belajar mengontrol sensasi, atau ada juga yang sudah dalam proses tahap selanjutnya ya, tinggal mengontrol, tinggal belajar untuk mengontrol kecemasan ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah ya. Untuk di video kali ini saya sharing ngobrol santai saja ya ke teman-teman semua. Yang kita rasakan, apa saja yang kita rasakan, tanda-tanda ketika anxiety kita, kecemasan kita mulai berangsur-angsur membaik ya. Berangsur-angsur membaik dalam artian di sini tidak sehari 2 hari, tapi berproses ya. Sebulan, 2 bulan, kemudian mulai membaik. Itu tanda-tandanya, ciri-cirinya sampai seperti apa ya? Kalau untuk saya pribadi, ciri-cirinya itu ketika sudah mulai membaik, itu untuk lambung, untuk GERD lambungnya, untuk gangguan dispepsianya itu sudah mulai berkurang ya, Kalau biasanya dalam seminggu kadang 2 kali serangan lambung, maksudnya 2 kali rasa begah tidak nyaman. Ketika tanda-tanda mulai perbaikan itu bisa malah 2 minggu sekali, 2 minggu 2 kali. Walaupun makan sesuatu yang sebenarnya lambung kita sensitif terhadap makanan tersebut. Tentunya tidak setiap hari harus makan yang ini ya, yang tidak cocok dengan kondisi lambung kita ya. Kalau untuk dari sharing teman-teman yang sudah benar-benar sembuh, itu ketika mereka sembuh, mereka makan sesuatu yang sebenarnya itu pantangan, tetap kambuh juga, tetap mereka merasa begah begitu. Kepada lambung itu tetap merasa begah, cuma untuk naik ke kecemasannya itu mereka sudah bisa kontrol sepenuhnya ya. Walaupun beraktivitas di luar rumah, beraktivitas di lapangan itu tidak begitu mengganggu. Artinya masih dalam tahap kontrol, masih bisa mengontrol. Sementara kalau untuk teman-teman yang mungkin masih dalam tahap mengatur pola makan, pola pikir, itu ketika makan sesuatu yang berpantangan dengan lambung, itu fix bisa dipastikan itu akan menimbulkan sensasi yang tidak enak, akhirnya mengganggu pikiran ya, mengganggu pola pikir, mengganggu perasaan, mulai berkecamuk, sehingga akhirnya memilih untuk kembali ke rebahan lagi, baring lagi agar lebih tenang, berangsur-angsur lebih tenang. Mungkin polanya seperti itu ya. Tapi ketika polanya untuk orang-orang yang sudah ingin sembuh, polanya ketika orang-orang yang sudah mulai mempunyai tanda-tanda kesembuhan, itu gejala serangan lambungnya, itu sensasi serangan lambungnya sudah mulai berkurang. Itu jaraknya, itu artinya ini kesembuhannya sekitar, kalau bisa dihitung dari 100% ya, sekitar 60% lah. Kira-kira persentasenya sekitar 60% ya. 60% itu kalau untuk orang anxiety, GERD, asam lambung, dan kecemasan itu ketika sudah 60% itu sudah alhamdulillah, itu sudah ada progres yang baik ya.
Kalau untuk saya itu sudah ada progres yang baik. Ketika seminggu sekali sensasi, seminggu sekali sampai 2 kali aja kena ini ya, kena serangan asam lambung ya, serangan dispepsia, serangan lambungnya, ketidaknyamanan lambungnya itu dalam seminggu hanya sekali, paling banyak lah 2 kali, kira-kira itu sudah ada tanda-tanda kesembuhan. Itu teman-teman tinggal menjaga aja terus pola makan, yang akhirnya nanti dengan sendirinya seiring waktu pola makan terus dijaga, waktu makan apa saja yang bisa dimakan dijaga terus, akhirnya yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, akhirnya bertambah lagi seminggu 3 minggu sekali, sebulan sekali 2 kali aja, 2 bulan dalam waktu 2 bulan 2 kali, sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu, akhirnya berangsur-angsur pulih. Itu bisa dibilang fix pulih itu ketika 4 bulan 5 bulanan sudah tidak pernah lagi diserang lambung. Itu bisa dibilang pemulihan keseluruhan pada lambungnya itu sudah mulai 90% ya, bisa dibilang 90% ada progres untuk benar-benar menuju kesembuhan. Itu ya teman-teman ya, itu ciri-ciri ketika asam lambung, sensasi asam lambung mulai membaik, ciri-ciri mulai membaik. Kemudian kalau untuk saya pribadi, saya di pengalaman biasanya ini ada 2 versi. Kapan saya kambuh kecemasan itu ada 2 versi. Versi yang pertama dari makanan saya, ketika saya makan yang tidak yang melanggar jenis makanan ya, ketika saya melanggar jenis makanan yang tidak cocok untuk lambung, itu akhirnya menimbulkan begah pada lambung. Dari begah akhirnya sesak, kemudian sesak akhirnya ketidaknyamanan tadi akhirnya mengganggu pola pikir, yang akhirnya anxiety saya muncul. Itu versi pertama. Versi kedua juga, saya sudah menjaga pola makan, makanan saya sudah terjaga, waktu pola makan terjaga, tapi lewat pikiran gitu, ada sesuatu yang terlanjur berlebihan, kepikirannya terlanjur berlebihan, terlanjur mendramatisir sesuatu yang sebenarnya mudah untuk bisa dikelola, untuk bisa diatasi, tapi karena anxiety ini sifatnya sedikit mendramatisir, akhirnya terlanjur terbawa suasana, itu mengakibatkan pikiran saya mulai terganggu, akhirnya kecemasannya naik. Itu 2 versi yang pengalaman biasa yang sering saya alami ya, kalau pengalaman pribadi. Akhirnya sekarang itu kalau untuk dari lambung itu alhamdulillah, kalau untuk saya sekarang saat ini sebulan sekali 2 kali masih mengganggu ya, sebulan sekali 2 kali, tapi itu pun kalau mengganggu pun tidak sampai sensasi harus baring rebahan tidur, enggak. Kalaupun rebahan ya mungkin masih rebahan, masih baring, tapi tidak seperti kayak langsung panic attack ya, serangan ini kayak pengalaman dulu itu, ketika mulai tidak nyaman itu langsung otomatis itu naik semua ya, mulai tidak nyaman lambung sampai ke anxiety-nya itu ngikut kalau zaman dulu. Kalau untuk sekarang alhamdulillah, ketika lambung mulai bergejolak, sudah ini hanya lambung ini gini, jadi saya istirahat, saya baring bentar, alihkan, akhirnya nggak sampai 5 menit udah berlalu. Habis berlalu itu bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya, gitu. Kalau untuk sekarang tidak sampailah ke mengganggu pola pikir. Sekarang pun kalau untuk yang dari versi kedua, dari sesuatu ada kejadian gitu yang akhirnya membuat pikiran itu, alhamdulillah saya sudah bisa kontrol, saya sudah mulai berpikiran positif, saya mensugesti maksudnya menerima bahwa masalahnya cuma kayak gini, masalah yang masih cuma kayak gini, tentunya pasti akan berlalu, semuanya bisa teratasi. Seiring pengalaman juga, yang susah pun berlalu, apalagi cuma masalah yang kecil ya, masalah yang ringan-ringan itu pun pasti berlalu. Saya akhirnya menanamkan pikiran bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Alhamdulillah akhirnya semuanya bisa teratasi. Untuk mengontrol sekarang
Alhamdulillah semua hampir bisa terkontrol ya, mulai dari pola makan, asam lambungnya, sensasi bisa dikontrol, kemudian anxiety kecemasannya juga pun bisa aman semua. Akhirnya ketika kondisi seperti itu, kita bisa lebih tenang, lebih nyaman untuk beraktivitas di luar rumah. Kalau untuk beraktivitas di luar rumah, misalnya seperti banyak ketakutan teman-teman di keramaian, naik motor sendirian, nggak bisa yang jauh, perjalanan jauh nggak bisa, kemudian apalagi biasanya ngantri di lampu merah, banyak kendaraan ini nggak bisa ini. Alhamdulillah untuk sekarang sudah semua sudah selesai ya, bab untuk soal itu sudah selesai. Biasanya itu kalau untuk saya pribadi sekarang itu yang hanya biasanya sedikit mengganggu, itu kalau untuk yang perjalanan jauh ya, misalnya kalau naik pesawat misalnya terbang keluar kota gitu, itu memang agak agak sedikit menjadi pertimbangan. Itu saya terapinya belum sampai sejauh itu, belum belum bisa sampai untuk sejauh itu, artinya itu perlu perlu inilah perlu perlu ini perlu latihan lagi ya. Kalau untuk yang seperti itu perlu latihan lagi, karena kebetulan juga sekarang aktivitas saya belum ada yang bisa ini ya, belum ada yang bisa, bukan maksudnya aktivitas saya kebetulan belum ada yang mengharuskan saya berangkat keluar kota ya, karena kebetulan usaha hanya memang usaha di rumah, aktivitasnya jadi di rumah. Kalaupun keluar itu bukan untuk yang keluar kota ya, dalam kota saja. Kalau untuk dalam kota semua fix bisa saya handle ya, itu aja. Kalau untuk itu, kalau untuk yang berangkat keluar kota itu belum belum saya lakukan, karena kebetulan memang saya belum punya aktivitas yang mengharuskan saya harus keluar kota. Tapi toh kalau kemudian hari nanti saya dapat sesuatu yang mengharuskan saya untuk keluar kota, saya pasti akan coba, saya pasti akan lakukan, saya pasti akan jalankan, tentunya dengan mempersiapkan mental yang semakin baik lagi agar semuanya bisa teratasi ya. Nah, saya melakukan semua ini tanpa obat, tanpa psikiater, tanpa saya hanya mandiri saja ya, belajar lewat mentor-mentor yang ada di YouTube banyak, kemudian menambah lewat ceramah agama yang sesuai kepercayaan saya, khususnya agama Islam, menambah keimanan, menjalankan menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, berusaha menerima semua apa yang datang, berusaha mengontrol. Akhirnya semua bisa menjadi satu formula yang akhirnya bisa meredahkan semua kecemasan ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat. Terus semangat lagi untuk progresnya. Ingat loh, kita khususnya teman-teman muslim, 3 bulan lagi insya Allah kita menuju ini ya, bulan suci Ramadan. Persiapkan jiwa, persiapkan mental, menjadi pribadi yang benar-benar baik lagi, pribadi yang benar-benar taat lagi, agar kecemasan, anxiety kita bisa reda, bisa cepat pulih, insya Allah ya. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu videonya. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa like-nya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen saja, insya Allah saya akan balas. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.